si Gradle-nya dulu. Saya dari tadi download nggak ke download Kak. Apanya yang nggak ke download? Si Footernya. Oh, si Flutternya. Maksudnya nggak ke download gara-gara koneksi internet atau apa? Nggak tahu, mungkin ini besok pagi paling bisa Kak. Iya, oke. Terus tadi bagian AVD ya. Jadi di bagian AVD ini kalau kita lihat anggaplah kalian Android Studio-nya udah aman ya, kayak SDK-nya udah aman, terus Gradle-nya udah aman. Nah, mau nge-setup emulator nih. Kayak gitu kan. Mau nge-setup emulator. Terus di sini kan prepare apa sih persiapan yang kudu dilakuin pertama itu kita nge-enable si VM acceleration tadi nih yang gue bilang gitu. Nggak tahu tadi gue udah bilang nih itu udah mati apa belum gitu. Jadi gue ulang aja nggak apa-apa ya. Jadi si akselerasi VM ini fungsinya buat meningkatkan kecepatan eksekusi emulator gitu. Ini kalau misalnya kalian mau pakai emulator. Nah, ngaktifin si VM ini gimana bang aktifinnya? Nah, itu ngaktifinnya di BIOS masing-masing laptop gitu. Nah, caranya tuh kalian searching aja karena kan BIOS laptop kita kan beda-beda nih. Kayak gue pakai AMD tuh namanya ini, terus kalau Intel tuh namanya ini gitu. Ini tuh biasanya tuh kalau di BIOS tuh ada itu di bagian prosesor, di bagian menu prosesor. Nah, ini bakal ada nih nama-nama ini nanti di enable aja gitu. Nah, itu kalau misal kalau misal si AVD-nya ini nggak detect gitu kan. Lalu gue pernah ngalamin si AVD-nya ini nggak bisa kedetek, jadi nggak bisa diklik itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi waktu pas kita bikin emulator nggak bisa karena si AVD-nya ini nggak ke checklist ibaratnya gitulah. Nah kalau misalnya udah kecek, udah di enable, terus lu mau bikin apa? Bikin emulator baru gitu. Ya kayak tadi gue bilang ya, ini kan udah kan kalau yang bikin emulator tadi udah belum sih, belum, udah sempat kan tadi sebelum meetnya selesai? Iya bikin emulator yang ini nih Pixel 3 tadi. Aman kan itu? Oke aman. Terus anggaplah ini udah ya. Pokoknya kalau misalnya ininya udah di enable pokoknya aman dah pokoknya. Nah, terus di bagian agree to Android license-nya nih. Ini tuh biasanya tuh ini kudu kalian lakuin juga nih. Jadi kalian copy aja nih, kalian masuk ke dokumentasi Flutter-nya. Ini di copy aja, terus dijalanin aja di seterah di mana gitu. Mau pakai CMD, ini coba kita tes di CMD ya. Coba sabar tunggu. Nah ini kalau misalnya ini nanti dia bakal jalan kayak gini ya. Nah ini kan kalau misalnya nggak ada error itu di sini keterangannya all SDK patch license accepted. Jadi udah semua lisensi dari semua package yang ada di SDK-nya tuh udah keterima gitu 100% gitu. Nah itu kalian lakuin juga. Terus abis itu kita masuk ke bagian Windows Setup. Nah ini kan additional Windows requirement, ini kan disuruh install Visual Studio. Ini di skip aja, ini nggak usah. Terus di web setup skip aja. Itu kenapa checklist karena kan kita kan itu kebaca gitu. untuk mobile Baru nih fokus ke web gitu, bikin emulator baru. Terus terus biasanya yang pertama kan cek apa sih ibaratnya nge-custom sendiri gitu. Editor yang tadi gue bilang, anggap kalian udah nginstal pertama ini udah keinstall, ini udah keinstall, ini udah keinstall, ini udah keinstall. Anggap contoh misalnya kalian Visual Studio Code belum keinstall nih. Kalau misalnya belum keinstall ya install dulu kan. Di sini kan udah gua kasih linknya, tinggal download. Di situ ya kalian tahu bisa lah kalau download Visual Studio Code tinggal klik-klik doang ya. Tinggal klik-klik doang. Terus anggaplah Visual Studio Code udah keinstall. Kemudian nah, biasanya tuh di bagian waktu pas nginstal Visual Studio Code itu ada notif yang namanya add to patch. Nah, itu jangan lupa juga tuh di checklist tuh. Biar apa fungsinya? Jadi biar kita
bisa ngeeksekusi si Visual Studio Code-nya tuh dari command line. Contoh gini nih. Contoh misalnya gua mana Flutter project. Contoh kalau misalnya lu udah apa ya? Udah bener naruh patch si Visual Studio Code-nya gitu. Waktu penginstalan di checklist itu tuh biasanya kita bisa ngebuka Visual Studio Code-nya tuh dari command line. Itu menurut gua membantu juga sih. Pokoknya membantu lah. Contohnya ini gua ada 2 project. Bisa gua membuka project yang mau record. Nah, itu tuh kalau nggak salah kode ini. Nah, itu bisa langsung kebuka gitu. Enak dah pokoknya. Terus bisa pakai command line di mana aja, pokoknya bisa lah gitu. Kalau misalnya lu udah bener naruh patch si Visual Studio Code-nya. Jadi kayak gini tadi tuh gue contoh kecilnya tuh. Nah, terus abis itu udah keinstall Visual Studio Code-nya, udah bener lah intinya. Terus install the Flutter and Dart plugin. Ini tadi gue kasih tahu pertama ya. Di sini kan Dart plugin-nya nih udah keinstall nih. Ini gue hapus aja, gue hapus aja, gue close aja ya Android Studio-nya. Ini apa ini? Ini apa ya? Jelas. Ini nemu. Udah di record. Aman. Nih, tadi di sini kan disuruh install plugin atau extension gitu kan. Kalian cari gitu kan. Cari, itu bisa pakai command palette. Command palette itu caranya Ctrl C P atau Ctrl P. Atau kalau nggak mau ribet tinggal klik ini nih, Bread, cari misalnya Flutter. Bread. Ini nanti bakal ada paling atas nih. Klik ini, install. Nah, ini karena gue udah install ya. Jadi nggak ada tombol install lagi. Nah, nanti kalau misalnya ini udah keinstall, habis itu validate your setup with the Flutter Doctor. Ini yang tadi pertama kita praktekin ya. Nah, ini misalnya kalian mau ngejalanin Flutter Doctor dari terminal Visual Studio Code, ini bisa aja. Ini bisa kalian klik terminal ini, new terminal, atau kalian bisa pakai shortcut ya, itu Ctrl Shift sama yang kutip di bawah escape ini nih, Bread. Itu kalau pakai shortcut. Kalau misalnya secara manual terminal kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa ngatur nih mau pakai terminal apa. Kalau di sini gue pakainya yang PowerShell. Sini PowerShell ya. Terus misalnya lu mau pakai yang Git base. Kalau misalnya tadi kita udah install Git, di sini bakal detect nih Git base nih. Jadi gue lebih suka pakai yang Git base atau PowerShell ya, karena ini tuh command-commandnya tuh pakai command-command dari Unix atau Linux gitu. Nah, terus habis itu misalnya kita validate nih si Flutter Doctornya. Ini yang tadi kita udah praktekin pertama ya. Nah, ini bisa juga dari sini gitu. Habis itu anggaplah udah, habis itu di sini ada bagian test drive. Di test drive ini di sini kita disuruh bikin aplikasi baru gitu. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, ini sekalian gua kasih tahu juga caranya buat bikin project baru. Ini gua new Windows aja biar rapi. Ini gua close. Di situ caranya tuh kalau kalian mau bikin project baru tuh, kalau misalnya kalian udah install si extensionnya, tinggal Ctrl Shift P. Seperti itu. Kalau misalnya di sini di bagian ini nggak ada pilihan Flutter,
ya kalian klik aja gitu Flutter gitu. Nah kayak gini nih. Habis itu pilih yang new project. Set. Habis itu pilih yang application karena kita mau bikin aplikasi kan. Bikin application. Nah, mau taruh di mana nih? Mau taruh di folder mana? Nah, saran gua kalian bikin folder khusus buat project-project Flutter kalian gitu. Kayak ini kan gue bikin folder khusus namanya Flutter Project. Select a folder. Nah, habis itu namain gitu aplikasinya apa. Contoh sini misalnya ini sebagai contoh aja ya. Flutter Application 1. Tinggal enter kalau misalnya kalian mau namain sesuai nama misalnya project namaku gitu. Bisa mungkin jangan ada namanya spasi gitu. Jadi kalau misalnya ada kata baru tuh kalau bisa tuh pakai underscore atau penulisan camel case kayak gini. Tapi di sini tuh camel case ini tuh nggak dibolehin gitu. Jadi semuanya itu harus lower case. Tapi hindari spasi kayak gini gitu. Dari spasi dia bakal nggak bisa juga gitu. Jadi pakai underscore kayak gini. Nah misalnya ini project pertamaku nih. Ntar bread. Nah dia bakal ngegenerate si folder-foldernya gitu. Ini kan salah satu fungsi framework kan kayak gitu kan. Dia bakal ngegenerate semua kebutuhan-kebutuhan lah gitu. Hierarkinya gitu, hierarki si proyekannya. Nah, enaknya kita pakai Flutter tuh atau extension Flutter yang tadi udah diinstal tuh kayak gini. Nih, sabar ya guys, agak lagi di generate. Nah, ini ke generate nih masing-masing. Sabar. Gue close dulu biar nggak berat. Ini apa ini? Nah, ini masih running ya. Nah, kalau misalnya ada notif kayak gini, all down berarti ini udah ke generate semua. Nah, terus template pertama, template yang bakal pokoknya template lah, ini kan sebutannya template ya. Template-nya tuh bakal kayak gini gitu. Jadi yang tadi nih karena ini gue pakai real device. Kalau pakai real device nggak bakal kelihatan, jadi gue pilih yang Pixel 3 aja ya. Ini gue close dulu, gue matiin dulu. Close Windows. Nah, ini gue pilih yang Pixel 3 tadi ini, Pixel 3. Nah, ini bakal nge-launching si emulatornya nih. Nah, kalau misalnya kalian baru pertama kali gitu, itu emang agak lama gitu. Karena kan ya dia bakal ngesinkronisasi dulu gitu. Jadi jangan takut, oh anjing kayaknya ini gue gagal nih, kayaknya gue ada yang error nih, lama banget. Nah, itu emang biasanya tuh emang lama gitu kalau pertama kali. Kecuali di sini emang bener-bener ada message error merah gitu. Itu baru emang ada kendala gitu, ada problem. Tapi kalau misalnya nggak ada tapi lama, ya itu emang kayak gitu. Halo guys. Nah, ini agak lama. Kenapa agak lama? Karena si Pixel 3 ini baru gue buat ya. Jadi ya gitu dong, sinkronisasi ulang. Karena kan yang biasa gue pakai itu kan Pixel 5 gitu. Kita tunggu. Jangan belum gue hidupin nih. Belum gue hidupin ternyata. Nah, ini kalau misalnya ini emulator namanya nih. Ya kayak HP aja gitu. Nah, udah nih kan. Anggap udah nih, kita pakai coba template dulu nih, yang template dari bawaan frameworknya gitu. Nah, ini di sini ada tombol buat ngerunning. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih, ada run code, terus start debugging, terus sama run without debugging. Nah, biasanya kalau misalnya kalian mau sambil ngedebugging itu pilih yang ini nih, start debugging atau pencet F5 shortcutnya. Tapi kalau misalnya kita cuma tanpa debugging, pilih yang paling bawah nih, misalnya gue milih paling bawah ya. Launching. Nah, di sini bakal ada lognya nih. Kita hapus aja nih komen-komennya.
guys, karena ya tadi gue bilang pasta memang kayak gitu. Lihat dia kan di sini kan keterangan running Gradle gitu. Ini tuh yang bikin lama sebenarnya Gradle-nya gitu. Dia bakal ngesinkronisasi gitu di device baru. Sabar guys. Udah 1 jam nih record. Nanti ada sesi tanya jawab juga ya. Nanti habis ini udah selesai ini terakhir nih tanggung. Dan dia agak bakal lama ya guys karena ya si Gradle-nya ini bakal ngesinkronisasi gitu. Terus udah gitu gue emang jarang buka Flutter lagi kan belakangan ini, jadi dia ya update gitulah. Running Gradle tas. Wah, nggak bisa di post nih. Sabar ya guys. Mungkin sambil nunggu biar nggak bete, gue bakal nge-review kode template ini mungkin. Nah, jadi sebenarnya ini sambil nunggu aja ya. Jadi si Flutter itu dia tersusun dari beberapa widget gitu. Itu definisi dari si Flutter gitu. Jadi apapun yang berbentuk visual di Flutter tuh disebutnya widget. Contohnya nih, di sini ada widget yang namanya app bar nih. App bar ini kan kalau kalian tahu kan itu kan fungsinya kan buat ya buat app bar gitu, buat judulnya gitu. Nah, terus di sini ada center ini merupakan widget juga, terus ada kolom, ini widget juga, teks ini widget juga. Jadi si Flutter ini dia semuanya widget gitu. Apapun yang mau ditampilin di layar itu sebutannya widget kalau di Flutter. Jadi dia tersusun dari widget-widget gitu. Kalau kita lihat, nah ini nih udah mulai nih. Udah mulai nih. Jadi kalau kita lihat kan di sini kan pertama kodenya tuh ini cuma pengenalan doang ya, maksudnya nggak usah terlalu dipikirkan gitu kalau misalkan nggak paham, karena kan nanti kan klimaksnya tuh di hari Rabu gitu. Nah ini gue mau nge-review aja sih di template ini tuh. Yang pertama kan kalau misalnya kalian bikin pertama kali gitu, ada yang namanya stateless widget sama stateful gitu. Nah, bedanya tuh apa stateless sama stateful gitu. Jadi stateful widget itu sebuah widget yang bisa berubah gitu tampilannya. Jadi kalau misalnya kita ngeklik, dia bakal berubah gitu. Contohnya nih, biar enak. Nah, ini udah mulai berjalan nih, udah install nih. Installing build F nih, udah lagi install. No. Sabar guys. Nah, ini udah keluar nih. Kalau misalnya apa ini? Ini outputnya setengah doang ya? Kok setengah doang sih outputnya? Baru nyadar ini. Arda,
Ternyata outputnya setengah doang dari tadi ya. Enggak, apa sih, kanvasnya setengah doang anjir, kepotong, Cok. Ternyata padahal udah gue setting 1080p loh. Base kanvasnya lah, bodo amat lah. Ini kelihatan gak nih? Enggak, maksudnya di OBS ini nanti bocah yang nonton rekamannya itu takutnya nggak kelihatan, Cok. Karena kepotong, aduh. Soalnya kalau lihat di sini nih, cuma setengah doang nih, nggak full layar. Baru nyadar lagi. Wait. Gue lupa lagi tadi. Oke, guys. Jadi kalau misalnya, nih gue stop dulu ya. Tadi gue lupa, sorry banget nih, yang ada di Google Meet tadi gue lupa ngelanjutin ini nih. Nih guys, jadi kalau misalnya ini gue ulang ya. Jadi kalau misalnya udah ke generate nih, udah berhasil juga. Terus di sini kan kalau misalnya kalian mau running ada beberapa pilihan nih, ada run code, ada start bugging tuh sama ini. Gua sih biasanya pilih yang ini gitu kan. Pilih aja yang ini. Terus nanti dia bakal nge-launching. Ini kita bisa lihat di bug konsolnya. Anjir lah. Kepotong ya. Kepotong apa? Dah kocak aja nih OBS nggak jelas. Nih, kalau misalnya pas kalian running nggak ada error apa-apa, nanti kan bakal dia otomatis kayak gini nih. Nah ini project data ini template bawaan dari saat kita bikin project baru ya. Ini dari Flutter-nya sendiri nih. Jadi kalau kita klik ini, ya gitu doang gitu, programnya ini doang. Nah, jadi ini tuh kita udah sampai step yang tadi apa nih, test drive. Nah terus mungkin itu doang sih yang test drive, karena udah berhasil semua gitu. Setup udah, terus ini udah, sekarang test drive udah. Sekarang saatnya sesi tanya jawab gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang nonton rekaman ulang nih, gue minta maaf nih kalau misalnya videonya kepotong. Gue nggak tahu nih OBS-nya nggak jelas nih, padahal gue udah set kanvasnya tuh 1080p gitu. Kayak sorry dah, pokoknya nanti kalau misalnya nanti di video rekaman ulang ada yang nggak jelas, langsung tanyain aja gitu. Ya kali gue ngerekam ulang 1 jam juga udah gue. Oh iya, satu lagi nih ya. Lo ngerekam juga, aman nggak? Oke. Terus sedikit pengenalan nih. Di Flutter ini dia sifatnya hot reload ya. Jadi apapun yang kalian ubah, dia nggak usah di-compile lagi gitu. Jadi kalau misalnya kalian mencet Ctrl S, dia bakal keganti gitu. Contoh nih, ini gue ganti nih, misalnya. Ini udah diubah coy. Kalau misalnya lu save, dia langsung bakal berubah gitu. Jadi nggak usah nge-compile ulang ya. Tahu kalau nge-compile kan tahu sendiri gitu lama. Nah ini enaknya Flutter sama Android yang natif gitu. Kalau natif kan lu kalau misalnya ngerubah sesuatu harus di-compile ulang gitu. Kalau Flutter tuh dia hot reload sifatnya. Jadi apapun yang diubah, kalau misalnya lu pencet Ctrl S,
dia bakal ya langsung gitu secara real time kayak gitu. Itu pengenalan doang sih buat si ininya gitu. Pokoknya lagi udah sih. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Nah, guys, ada yang mau nanya nggak guys? Apakah ada yang mau nanya guys? Udah nih ya, udah setup ya gini doang sih setup. Terus kalau misalnya lu mau itu nanti aja dah hari Rabu. Kalau yang dimasukin ke repo tuh hari Rabu aja ya, nggak usah di sini. Karena kan sini kan tujuan utamanya setup doang gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain gak nih? Jadi tadi flow-nya itu pertama mana? Flow-nya itu pertama tadi kita install Git, install GUI kliennya buat GitHub desktop, terus Flutter SDK, Android Studio, Visual Studio Code. Bread, ini udah keinstall semua, udah nggak ada problem, langsung kita test drive. Tadi test drive itu caranya pakai Ctrl Shift P. Caranya pertama tuh kalau install dulu extensionnya Flutter, kalau udah 3 Ctrl Shift P, habis itu Flutter, pilih new project, pilih application, folder mana gitu, mau naruh di folder mana. Habis itu tinggal namain gitu nama projectnya, enter bread, dia bakal ke ngegenerate ininya nih. Kayak gitu doang sih. Nanti kita mulai praktek ngoding serunya tuh di hari Rabu gitu guys. Untuk hari-hari sekarang kita fokus ke setup dan problem-problem yang diawali waktu setup. Kayak gitu sih. Jadi ini bakal gue tutup dulu nih. Stop recording. Terus ini gue oper ke kalian ya. Kalau kalian mau ada yang mau dipresentasiin. Stop dulu. Jadi ada yang mau nanya nggak nih? Maksudnya yang punya problem gitu. Guys. Jadi kita ini sekarang fokus setup ya, nggak fokus ngoding adik-adik. Jadi fokus ngoding itu nanti gitu, bakal di hari Rabu. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyain gitu, tadi kan kalau yang gue liat di grup itu kan banyak yang lagi error apalah. Kan yang di sini kan yang join di sini tuh rata-rata yang ngelis yang belum aman tuh. Nah, sekarang kalian belum amannya tuh di bagian mana gitu. Biar maksudnya dibantu nih, karena ini Google Meet cuma 2 jam doang kan. Cuma sampai jam 10 habis itu kelar. Jadi tolong banget dimanfaatin gini waktu sesi tanya jawabnya. Oke, langsung aja tanya Zafira. Kita mau nanya kalau yang di sini Visual Studio Code-nya itu ada tulisan Coba share screen. Oh, bentar. Baik. Aduh. Potong dah kocak. Apa itu? Jadi pertanyaan kayak gimana? Jadi pas mau gini tuh
muncul tulisan itu pas dipencet F5. Nah itu belum diganti target device tuh belum. Itu kan kalau dilihat di bawah tuh pojok kanan bawah itu Windows tuh Mas itu. Nah itu diganti dulu targetnya Diganti ke yang yang Pixel. Pixel 3 ya, karena kan ini kan nanti pakainya Android gitu. Oh gitu. Coba jalanin ini dulu deh. Enggak, tungguin dulu. Tapi Flutter dokternya udah aman kan? Udah. Oke. Cuma kalau Extension Flutter cuma yang Visual Studio Code doang nih kayaknya. itu nggak masalah. Oh masalah. Ya, berarti extensionnya udah keinstall juga kan yang di Flutternya, yang di Visual Studio Code-nya? Udah. Oh ya udah aman berarti. Nah itu kan lagi running nih. Itu kenapa tadi error ya, karena targetnya belum diganti. Itu kan Windows ya kan tadi. Jadi kalau misalnya Windows itu tuh nanti dia bakal nge-bootnya ke desktop. Nah kalau kita mau boot ke desktop kan butuh Visual Studio tuh. Jadi ya tadi ada muncul warning jadinya kayak gitu. Saya kan sebelumnya lewat yang referensi YouTube makanya yang desktop. Jadi dicoba ternyata nggak bisa. Ya. Itulah. Jadi harus sesuai target gitu kan. Memang agak lama. Samar. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak harus buka Visual Studio, nggak harus buka Android Studio juga sih kalau kita lagi mau ngedevelop Flutter gitu. Ditutup juga nggak masalah sebenarnya. Coba ya tutup Android Studionya. Kenapa? Jadi maksudnya kalau misalnya kita lagi ngoding Flutter nih di Visual Studio Code, itu nggak wajib juga buat ngebuka Android Studionya. Jadi kan biar nggak terlalu berat aja gitu. Jadi walaupun si Android Studio yang ditutup itu nggak bakal mempengaruhi kayak gitu. Itu kan kalau gue lihat kan lu lagi buka Android Studio juga tuh. Takutnya iya lo jadi lumayan berat gitu dia. Nggak ada jadi kelasnya ya. Iya, jadi itu kalau misalnya ditutup juga nggak bakal masalah. Coba lihat itu udah muncul belum emulatornya? Ini mana sih? Gini ya? Nah, udah kan. Nah, ya itu udah muncul. Ya tinggal tunggu aja tuh lagi kayak tadi gua lagi ngerunning. Kalau misalnya tunggu aja bentar dulu. Sambil nunggu nih ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Dari Udah sih temen. kalau problemnya cuma di itu doang. Ya, tapi nggak apa-apa nih. Jangan yang lain ada yang mau nanya lagi nggak kayak Zafira tadi? Ayo nih, yang masih belum aman setupnya, langsung tanya aja nih guys. Kita waktunya terbatas soalnya. Guys. Siapa tuh? Oke, langsung Andi. Bang nanya dah. Nanya dong. Oke. Share screen ya. Iya, oke. Zafira gantian dulu ya. Nanti kalau misalnya ada problem lagi langsung share lagi aja. Android Studio sih bang. Ya, boleh. Coba saya screen aja, Bre. Ada nggak? Ada. Bang, gue bingung Android Studio-nya dah bang. Kenapa? Ini yang file apa? Yang di nih Flutter Windows 3.38. Ya, SDK-nya. Nah, itu yang tadi gue jelasin di awal tuh. Tadi lu udah masuk belum waktu gue jelasin di awal? Belum, salah. Jadi gini. Jadi flow-nya tuh
nih, gue balik lagi ya. Flow-nya tuh anggaplah itu kan lu udah ada SDK-nya ya kan? Udah ada SDK-nya. Terus habis itu lu ekstrak SDK-nya, udah diekstrak belum SDK-nya? Belum. Nah, ekstrak dulu. Oke, bentar. Nah, jadi nih ekstrak ya kan? Gue setting lagi dah bentar nih. Oke. Berarti ini matiin dulu ya? Ya. Nih, ini kan anggaplah ini tadi gue udah ngekstrak nih. Terus foldernya tuh gue taruh di directory C, terus gue bikin folder baru SRC namanya. Setelah sih kalau gue namanya SRC gitu. Nah, itu karena rekomendasi dari dokumentasi itu jangan langsung taruh di sini nih. Karena itu nanti takutnya tuh ketolak itu dia nggak dapat akses. Jadi bikin folder baru di directory C ya kan. Habis itu si folder yang udah diekstrak tadi ditaruh di sini. Nih, ini kan gue udah taruh nih Flutter nih ya kan. Nah, terus si bin. Oh, udah Bang, ternyata. Oh, udah. Yang binnya ada di fokus ke environment variable. Aman berarti. Terus problemnya tadi ada di mana? Android Studio-nya gimana nih? Coba lu jalanin ini deh. Coba taruh. Ini gue stop dulu ya. Coba lu jalanin Flutter Doctor dulu dah coba. Harus lagi. Udah aman belum Flutter Doctor? Di CMD ya? Ya terserah di mana aja. Di Visual Studio Code-nya juga langsung boleh. Coba saya screen ya, di. Ini. Ya, taruh. Nah, ini kan Android Toolchain kan. Nah, lu masuk ke Android Studio. Ini. Ya, terus bikin aja. Lu udah ada proyekan Android Studio nggak sebelumnya? Nggak ada. Ya udah bikin aja project baru, new project. Nah, pilih yang no activity aja tuh, no activity. Nah, ya, next. Nah, itu terserah oke gitu namanya. Ya udah itu aja ya. Nah, ini bakal download sih emang kalau misalnya kita baru pertama kali nge-setup. Oh, fungsi Android Studio buat apa? Fungsinya tuh dia buat nginstal dependence yang dibutuhin dari Flutter ini. Kayak ini nih, kayak lu yang di Flutter Doctor kan itu lu Android Toolchain, butuh Android Toolchain ya kan. Nah, itu nginstalnya tuh dari Android Studio, terus abis itu kalau lu pakai emulator atau lu mau nge-setup emulator itu nge-setupnya itu harus dari Android Studio. Jadi ngodingnya itu sebenarnya nggak harus bisa juga ngodingnya di Android Studio. Cuman karena kan kalau gue pribadi lebih sukanya di Visual Studio Code gitu karena lebih enteng pertama. Ya lebih enak aja lah gitu. Jadi fungsi si Android Studio ini sebenarnya fungsinya buat bikin emulator, buat nginstal patchcake kayak gitu doang. Tapi ya nggak ada salahnya juga lu nginstal dari sekarang karena kan nanti semester 6 lu bakal pakai Android Studio juga. Oh, ada matkul ya semester 6. Iya, namanya mobile programming itu lu pakai Android Studio. Jadi ya nggak ada salahnya juga lu nginstal dari sekarang. Nah, itu kan lu lagi lama ya. Mungkin di gua aja dah nih gua contohin. Udah done tuh. Udah finish. Coba finish. Nah, terus? Nah, itu lu masuk ke klik yang SDK Manager ya. Di mana? Itu tuh yang pojok kanan atas. Yang biru, yang biru. Nah ya. Klik itu.
Habis itu lu aktifin show page cake detail pojok kanan bawah. Ini. Nah, aktifin. Habis itu lu cari tuh toolchain bawah-bawah. Ada nggak Android toolchain? Android toolchain. Coba apa? Di atas kayaknya di atas kayaknya dah. Biasanya di atas sih. Taruh mana sih Android terminal? Toolchain. Ya itu yang disuruh dari Flutter dokternya itu kan disuruh install Android toolchain kan? Oh ya. Bisa di search nggak Di sih? mana ya? SDK tools coba dah, SDK tools coba. Nah ya, Ini. bawah. Pelan-pelan, Cok. Atas. SDK. Mana sih toolchain ada di mana sih? Gue bukan studio dah. Gue lupa. Ngeblur salah, Cok. Layar lu ngeblur anjir. Oh. Terus gimana Bang biar nggak ngeblur? Ya nggak apa-apa. Maksudnya gue bilang doang nggak ngeblur sih. Maksudnya nggak terlalu jelas juga terlalu. Ini adanya di kalau ya SDK tools. Oh itu yang ini di lu masuk ke SDK tools sih tadi. Nah itu namanya tuh bener tadi Android SDK Command Line Tools. Bawah. Pelan-pelan nah itu. Nah itu kan udah keinstall kan? Udah. Harusnya sih udah terus. Coba baca Flutter dokter ada. Ini. Oh itu lisensinya coy belum lu aktifin, bukan Android toolchain-nya astaga. Itu tinggal lu run aja itu Flutter dokter Android license itu tinggal di copy aja cok. Yang di CMD yang dari bagian Flutter dokter tuh. Flutter dokter plus Android license. Android. Itu copy aja anjir. Itu copy. Mana? Itu tuh bawah. Itu tuh bawah. Tuh. To resolve this run Flutter dokter Android license. Itu yang bagian itu kan cok yang di bagian kuning kan ada tuh. Ya, bawa terus ke kanan. To resolve this. Ya, nah itu copy. Lu copy aja. Nah, ntar dah. Tunggu. Ya. Dah. Nah, coba lu jalanin lagi Flutter dokternya. Nah. Aman sih harusnya. Nah. Udah. Jadi aman nih? Aman. Coba lagi. Udah sih harusnya aman sih. Coba aja lu bikin project baru di Visual Studio Code. Dan nih ada yang main lagi nggak? Yang lain? Thank you Bang. Yoi. Ada yang main lagi nggak? Siapa yang belum aman? Kita kelarin malam ini. Tadi Zafira udah aman belum? Udah install belum itu? Masih loading kok. Wah, ya udah sabar aja. Itu emang kalau pertama kali emang gitu sih. Kalau misalnya emang dia emulator lama, coba aja pakai real device yang kayak tadi gua kasih tahu tuh. Caranya ya aktifin mode USB debuggingnya dulu di HP masing-masing. Ya udah tahu kan itu. Terus tinggal colokin USB dari komputer ke HP. Nanti pilih USB, pilih yang apa sih gue lupa dah. Biasanya sih pengisian daya juga udah bisa sih. Jadi pilih yang USB tethering. Habis itu nanti kan bakal ke-detect itu di Visual Studio Code-nya. Misalnya kayak tadi HP gue Asus gitu. Itu kalau mau coba di real device. Tapi emang harus sabar aja sih. RAM-nya berapa emang BTW? Kenapa Kak, sorry? RAM-nya berapa? RAM laptop atau komputer? 8 kayaknya. 8 sih harusnya normal ya. Mungkin
tapi sebelumnya belum nginstal apa-apa kan, maksudnya belum pernah ngerunning proyekan Flutter kan. Jadi first time, Belum. bener-bener first time ya emang gitu normal sih, agak lama juga. Tapi ini ada kayak warning, nggak tahu warning atau apa sih Kak? Coba lihat Boleh share share screen screen ya? deh. Ya, boleh. Coba lagi platform accept. Coba mana lihat connecting. Skip. Coba diperbesar aja dah itu Visual Jokotnya. Coba di stop dulu dah proyekannya itu, klik yang tombol merah tuh di atas tuh. Nggak, bukan close itunya. Itu tuh yang di tengah-tengah tuh, yang di bawah tulisan Visual Jokot, yang di atas App bar. Nah, itu ya. Stop aja dulu. Habis itu pilih coba yang pojok kanan atas tuh yang buat running, yang icon buat running. Coba pilih yang bagian itu tuh yang enggak, yang buat running kiri lagi. Nah, kiri lagi. Nah, ya. Coba pilih yang run without debugging. Tetep ngedebug juga dia. Nggak apa-apa. Tapi harusnya sih normal sih. Ini harus di close dulu atau enggak? Yang ini. Coba di close, coba di stop terus di close dulu dah. Tuh di. Nah, itu apa itu? Ini di close dulu. Oh, Nah, itu udah jalan. Dan udah. normal berarti, normal. Berarti emang tunggu. Iya, emang agak lama sih dia kalau emang begitu kalau baru-baru dia. Tapi kalau misalnya jadi saran dari gue nih, sebisa mungkin emulator jadi ganti-ganti gitu. Misalnya kita pakai emulator yang itu, ya udah itu. Kalau misalnya nggak mau lama ya, karena kalau misalnya kita ganti emulator ya dia bakal ngesinkron lagi kayak pertama kali kita bikin emulator baru. Terus ada lagi nggak nih? Sisa 6 menit nih. Terima kasih. Bang. Ya, Extensionnya apaan aja bang? itu extensionnya cuma Flutter dong kok. Oh, Flutter doang. Iya. Oke. Sip. Makasih bang. Tapi kalau misalnya lu mau yang lain-lain itu ya terserah lu explore sendiri aja, maksudnya rekomendasi extension apa aja gitu yang dibutuhin buat ngedeveloping Flutter. Tapi menurut gue sih extension wajibnya cuma Flutter doang sih. Oh ya udah Flutter cukup kan bang? Cukup sih itu doang juga. Paling ya kalau lu mau styling paling tema ya itu mah kan gak terlalu penting juga. Oke, sip. Makasih bang. Paling ini sih kalau dari gua extension yang gue pakai tuh pakai extensionnya tuh ini nih. Nih Awesome Flutter Snippet. Jadi fungsinya nih buat apa ya? Kayak ibaratnya kayak shortcutnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin stateless widget itu tinggal ketik stateless doang, terus tinggal klik stateful doang. Jadi dia otomatis gitu, bread. Contohnya, misalnya misalnya gue mau bikin status widget nih, tinggal gue klik slash gitu, bawah, bread, otomatis, itu doang. Gue pakai extension ini nih, Awesome Flutter Snippet ini, lu baca-baca aja gitu detailnya. Terus sama ini paling Flutter, ini kan wajib kan, yang ini wajib, ini opsional, tapi ya terah lu mau pakai apa enggak. Terus udah sih itu doang sih gue, 2 doang kalau buat Flutter. Ya udah itu doang. Sama ini paling buat tema udah. Udah itu doang gue pakai ya, 3 extension itu buat tema, terus buat tadi snippet, terus sama yang ini yang bawaan Flutternya yang emang wajib gitu.
Udah. Bang, gue mau nanya lagi bang. Yoi. Tadi cara buat file gimana ya? Oh, Ctrl si P. Ah, Habis itu, nih bentar gue share screen nih. Eh, cara buat filenya, ini Google Meet nggak jelas anjing. Google jadi kapitalis ternyata sekarang. Dikasih batas waktu. Nih caranya tuh Ctrl si P. terus? Nanti kalau misalnya di sini nggak ada langsung kayak gini, ini kan karena recently use-nya kan gue pakai ini jadi paling atas Iya. gitu kan. Tapi kalau nggak ada, tinggal lu cari aja Flutter. Pilih yang new project. Habis itu pilih application. Ya. Nah, habis itu kan lu mau nge-save di mana nih? Kalau gua kan nge-save-nya tadi gua kan udah bikin folder khusus ya kayak Flutter project gitu. Jadi isi foldernya tuh khusus project Flutter gitu misalnya. Ya udah, pilih ini, select a folder to create, but tinggal lu namain aplikasinya apaan. Habis itu enter udah gitu doang. Runnya yang jangan pakai debug ya? Ah, itu setelah sih. Maksudnya lu cobain aja satu-satu. Tapi semuanya ya sama aja gitu. Lu langsung run code bisa, start debugging bisa, run without debugging bisa. Gua sih biasanya pakai ini gitu. Langsung F5 juga bisa gitu. Kayak gini nih F5 nih. Kalau F5 itu dia defaultnya tuh kayaknya dia run debugging dah defaultnya dia. Oh. Jadi kalau kita klik F5 dia pilihnya yang ini nih. Yang start debugging nih. Kalau buka VS Code itu Android Studio-nya dibuka juga bang? Nggak harus. Oh terus fungsi Android itu buat apa? Fungsi Android Studio yang tadi gue bilang ya, dia buat bikin AVD atau Android virtualisasi. Jadi buat virtual device. Jadi buat bikin emulator pertama fungsi utamanya. Nah, terus yang kedua fungsinya tuh buat download SDK gitu. SDK yang bener yang emang dibutuhin sama Flutter-nya. Kayak tadi tuh Android Toolchain terus bla 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 bla. Jadi cuman itu doang sih. Jadi kalau misalnya lu lagi ngoding Flutter nih di Visual Studio Code itu nggak wajib juga buat buka Android Studio karena kan berat juga kan. Oh iya. Jadi gitu. Ya apa mau bikin lagi gitu. Ya terserah sih gue. Maka ini akan segera berakhir. Tidak berakhir. Tidak. Bikin dah. Ya udah bikin lagi aja dah. Oke. Udah tebus berapa giga itu udah recording.